Shalom Ibu Bapak semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya kita orang-orang yang luar biasa, kita bakal menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap kokoh, karena kita terus diperlengkapi. Ibu Bapak, terus Tuhan berbicara memperlengkapi kita melalui pesan demi pesannya dari minggu ke minggu ya. Baik, untuk pesan Tuhan di minggu ini yaitu adalah perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Maka Ibu Bapak, jika kita berbicara mengenai perkokoh akar itu kan letaknya itu kan di dalam tanah gitu ya. Maka secara tidak langsung Ibu Bapak, kita itu sedang dibawa pada sebuah pemahaman. Sebuah pemahaman begini, seberapa dalam sih kehidupan kamu di dalam mengikut Tuhan? Seberapa kuatkah kamu? Sampai segimana kekuatan kamu yang kamu punya itu? Karena lewat pesan Tuhan ini Ibu Bapak, sebenarnya kita sedang diajak masuk pada sebuah kedalaman. Lebih dalam lagi. Kalau Bapak Gembala bilang, mainnya itu udah bukan di permukaan lagi. Mainnya itu udah jero, udah dalam. Sehingga apa? Yang didapati ketika kita berdoa karena kita punya kedalaman. Kita berdoa karena kita punya pengurapan yang didapat dari kedalaman. Mungkin ketika seorang penyembah memuji dan menyembah Tuhan, dia enggak menyembah lagi dengan berada di permukaan lagi. Dia menyembah dalam sebuah kedalaman, ada sebuah keterhubungan. Mungkin seorang pengkhotbah, dia enggak berkhotbah dengan biasa-biasa aja. Tetapi ada sebuah kedalaman yang dirasakan, yang diterima. Nah ini yang kita mau tangkap sama-sama Ibu Bapak. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah kedalaman itu ketika kita didapati roh kita itu enggak datar, enggak biasa gitu, flat gitu. Tetapi ada sebuah kobaran, ada roh yang menyala-nyala. Nah ini yang disebut dengan sebuah kedalaman sampai di mana kuasa Tuhan itu bekerja secara full, secara penuh di dalam kehidupan seseorang. Nah ini yang mau kita tangkap. Sampai seberapa dalamkah kehidupan kita? Sampai seberapa kuatkah? Sampai sejauh mana kuatkah kita? Karena Ibu Bapak kalau berbicara mengenai akar yang kuat, itu yang namanya angin badai, cuaca buruk, atau godaan itu pasti datang. Dan gak sedikit Ibu Bapak, saya terkadang menjumpai gitu ya. Ketika godaan, ketika angin badai datang menerpa gitu, panasnya kehidupan. Didapati orang-orang percaya yang berubah. Karakter aslinya itu muncul ketika ditekan. Sifat kasarnya muncul, sifat gak baiknya muncul. Nah jadi pagi hari ini sama-sama Ibu Bapak kita mau perhatikan dengan serius bagian akar ini. Kalau dikatakan bahwa kita tahu akar itu adalah sebagai penopang, memiliki peranan untuk menopang dari sebuah tumbuhan supaya si pohon itu enggak tumbang. Maka ada pohon-pohon tertentu ya Ibu Bapak yang menjadikan akarnya itu sebagai alat untuk dia bernafas. Jadi akar itu punya peranan sangat penting sekali. Bukan hanya nopang, tapi juga ada pohon-pohon tertentu yang pakai akarnya itu untuk bernafas. Dengan akarnya dia mengambil oksigen. Coba Ibu Bapak bayangkan kalau misalkan pohon yang akarnya itu rusak dan akhirnya tumbuhan tersebut mati karena akarnya tidak berfungsi. Itu sebabnya penting kita menaruh perhatian dengan
kualitas dari akar supaya akar yang kita punya itu tumbuh subur, sehat dan bisa kokoh. Itu juga sama yang dinasihatkan kepada Rasul Paulus untuk jemaatnya yang di Kolose pada waktu itu. Karena pada waktu itu di tengah-tengah berbagai maraknya ajaran-ajaran palsu, ada filsafat-filsafat yang kosong gitu ya. Rasul Paulus bilang berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita sama-sama baca terlebih dahulu ayat yang mendasarinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang pada waktu itu, supaya mereka itu tidak bergeser dari iman mereka karena berbagai usaha-usaha dari si musuh itu untuk menyimpangkan iman mereka. Nah, kemarin kita sama-sama ya udah terus diperlengkapi bagaimana supaya kita tetap memiliki akar yang kokoh. Kita terus diperlengkapi bagaimana supaya kita punya berakar di dalam firman, berakar di dalam kasih, berakar di dalam kuasa Roh Kudus. Kita terus diingatkan, bahkan di Komsel pun apa maksudnya. Semuanya sudah Ibu Bapak harus menangkap perkara ini dan kita harus sama-sama bisa melakukannya. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, saya mau melihat dari sisi yang lain ya. Bukan hanya dari yang itu, tetapi ada sisi yang lain yang harus kita pahami ketika kita mau memperkokoh akar kita. Nah, poin yang pertama yang saya mau membagikan adalah kita sama-sama mau memperhatikan baik-baik gerakan apa yang terjadi di bawah tanah. Karena kita sedang berbicara di kedalaman. Gerakan apa yang terjadi di bawah tanah, di mana akar itu ada. Nah, apa yang dimaksud dengan sebuah gerakan di bawah tanah? Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak menangkap gitu ya, ini ada sebuah gerakan dari si jahat gitu ya, berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk membinasakan, berusaha untuk menumbangkan anak-anak Tuhan lewat gerakan di bawah tanah. Yang gerakannya itu enggak diketahui. Yang gerakannya itu rahasia dan tidak diketahui, tidak bisa terdeteksi gitu. Sepertinya tidak terdeteksi karena di bawah tanah. Nah, satu kali Ibu Bapak, ada seorang petani ya, dia mengalami kerugian yang cukup besar pada waktu itu. Karena apa? Ketika dia menanam tebu pada waktu itu ya. Dan dia pada waktu itu dia berharap tebunya itu dapat menghasilkan uang yang cukup banyak. Tetapi pada waktu itu tebunya itu terancam dengan hama. Jadi ada hama yang merusak pohon tebu tersebut. Jadi ada hama-hama tertentu yang bisa menyerang di pohon itu di daunnya yang kelihatan gitu. Kalau kelihatan kan lebih gampang gitu ya untuk membasminya. Dan kita juga terkadang kalau melihat sesuatu yang nampak itu lebih mudah untuk kita melakukan tindakan. Tetapi yang menjadi masalah si hama ini tersembunyi di bawah tanah yang mana si hama itu bekerjanya itu menggerogoti dari akar-akar dari pohon tebu tersebut. Hama bekerja secara pelan demi pelan. Dari akarnya mulai digerogoti, mulai tumbuh ke batangnya bikin lubang. Sampai daunnya itu menguning, kering dan akhirnya si pohon tersebut bisa mati. Ini pergerakan yang harus kita pahami. Ada sebuah pekerjaan-pekerjaan ini sepertinya enggak kelihatan. Dan kadang kita abai, biasa aja kok. Enggak merasa ada pekerjaan iblis yang sedang bekerja. Dia begitu jahat.
Dia begitu punya taktik, strategi untuk menghancurkan bagian yang sama sekali terkadang kita enggak perhatikan. Sama seperti akar tadi, si petani kecolongan. Tiba-tiba kok akarnya udah gerowong dan akhirnya wah gagal semuanya. Nah ini tindakan gerakan yang namanya gerakan di bawah tanah yang dilakukan oleh si jahat. Kalau istilah kerennya mah underground movement gitu ya. Ibu Bapak tahu ya kalau belajar bahasa dalam pelajaran tertentu ya ada underground movement, ada gerakan di bawah tanah. Tetapi gerakan ini jahat dilakukan oleh oleh si musuh. Dia bekerja pelan-pelan menyusup. Itu yang dilakukan oleh si musuh juga terhadap jemaatnya yang ada di Kolose. Dia bekerja pelan-pelan. Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Nah ini pekerjaan dari si musuh. Dia akan berusaha untuk menawan, ditawan dengan filsafatnya yang kosong. Kalau yang namanya menawan itu artinya gimana Ibu Bapak? Yang namanya menawan itu kan indah kan? Menarik gitu. Tahu-taunya dia terjerat. Ini pekerjaan dari si musuh. Dia akan tawan. Dan yang namanya menawan itu enggak maksa. Dengan kekasaran, ayo ikut, enggak. Dia akan pelan-pelan. Dia akan membuat sepertinya semuanya itu menarik. Menyenangkan hati. Jadi ketika dia dijerat, gak merasa bahwa dia itu sedang dijerat. Ketika dia dicuri, dia tidak akan merasa bahwa dia itu sedang kehilangan. Itu jahatnya si jahat, si musuh. Ketika dia melakukan dosa, dia gak merasa ini itu dosa. Ini itu menyenangkan, ini itu enak sekali buat saya. Nah itu jahatnya si musuh itu, si iblis itu. Nah kita harus waspada Ibu Bapak dengan perkara ini. Kita harus punya yang namanya belajar kemarin sebuah ketajaman. Untuk kita bisa membedakan supaya kita enggak tertipu. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah diingatkan. Sama prinsipnya dari si musuh itu dia taruh jerat. Dia pakai umpan si penangkap burung yang disukainya. Dan apakah burung tahu? Enggak. Yang disukai kok. Tapi dia dengan umpannya yang menyenangkan bisa akhirnya dia terjerat. Dia terikat. Kita harus waspada dengan perkara ini. Dia bekerja pelan-pelan di bawah tanah, di bawah yang kita enggak pernah yang kadang-kadang kita enggak pernah tahu, kita enggak pernah melihat secara kasat mata. Dan yang namanya iblis itu, musuh itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Entah dimanapun kita berada. Karena tugas dia, misi dia adalah hanya untuk menjatuhkan. Hanya untuk membuat orang-orang percaya itu mati. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah ini, ingat, pekerjaan dia adalah untuk mencuri, membunuh, membinasakan dengan cara apa? Menawan terlebih dahulu. Ada sebuah artikel Ibu Bapak ya, ada sebuah artikel yang saya rada tertarik gitu ya untuk membaca gitu ya. Artikelnya judulnya ini, Mangkuk Sup Iblis. Mangkuk Sup Iblis gitu. Saya tertarik juga pengen tahu nih. Ibu Bapak pengen tahu kan pasti ya, apa sih gitu. Apa sih yang ada di dalam mangkok iblis tersebut gitu ya. Nah
Begini ceritanya, ada seorang anak gitu ya bersama dengan ibunya gitu ya. Dia pergi ke sebuah taman gitu ya. Dia berjalan-jalan di taman, ternyata mereka ngelihat ada petunjuk jalan dengan tulisan gini, mangkuk sup iblis. Nah akhirnya si ibu dan anak ini penasaran juga nih, karena tertarik dengan dengan petunjuk jalan yang berkata mangkuk sup iblis. Akhirnya mereka penasaran juga, apa sih isinya, apa sih si mangkuk sup iblis ini. Nah akhirnya mereka masuk ke wilayah tersebut, dan ketika mereka masuk ke wilayah tersebut, ketika dia pengen tahu apa sih, mereka hanya mendapatkan sebuah tanah yang gersang, danau yang kosong yang hanya diisi oleh dedaunan dan rumput-rumput. Mereka kecewa. Nah, ibu bapak, dari cerita ini kita sama-sama mau belajar, ibu bapak. Terkadang iblis tawarkan gitu ya, sesuatu yang menarik. Bagus ya, indah ya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita pengen, supaya kita tertarik dan kita akhirnya kita terjeblos, dan sebenarnya di dalamnya itu hanya permainan, ketertarikan yang iblis tawarkan supaya kita tertipu. Hanya ada janji-janji manis yang kosong aja. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita menyadari ibu bapak, pekerjaan iblis dimanapun dia akan terus kerjakan. Beberapa waktu yang kemarin gitu ya, saya kecuri nih waktu lagi belanja gitu ya. Kecuri belanjaan ayam gitu ya. Saya nggak nyadar gitu ya, mana ada sih gitu ya di pasar gitu. Orang mau nyuri ayam yang saya udah beli gitu. Saya nggak terlalu fokus banget gitu sama barang belanjaan saya. Jadi saya taruh dan saya pilih sayur-sayuran yang lain. Ternyata ibu bapak bilang, si pedagangnya, "Neng harus hati-hati di pasar juga," katanya. "Ada pencuri," katanya. "Kadang dia curi sayur, dia curi ayam." Nah itu ibu bapak. Pencuri di mana-mana. Dan yang lebih berbahaya itu bapak, ibu bapak, itu bukan nyuri barang. Tapi dia akan curi dan dia akan membinasakan kehidupan kita. Itu gerakan yang dilakukan oleh si musuh. Dia akan mencuri, membunuh kehidupan. Tetapi ada sebuah kegerakan yang dilakukan oleh yang namanya pribadi Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Di dalam kegelapan, dia pun tetap bekerja, ibu. Bahkan dikatakan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Ada kemenangan atas kegelapan. Apa yang sedang ibu bapak jalani waktu-waktu ini? Mungkin ibu bapak sedang masuk di dalam sebuah kegelapan dan kita enggak pernah tahu. Ini kemana langkahnya, kemana arahnya. Tetapi ibu bapak percaya, pastikan bahwa di dalam kegelapan Tuhan bekerja. Dan bagian kita apa ibu bapak yang harus kita lakukan ketika kita tahu, kita menyadari ada gerakan dari si musuh dan ada gerakan dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan. Karena yang Tuhan lakukan adalah dia bukan untuk membinasakan akar-akar tersebut. Dia ingin rawat, dia ingin memberikan kehidupan bagi akar-akar tersebut. Nah bagian kita ibu bapak yang harus kita lakukan adalah hanya satu ibu bapak. Ketika kita masuk di dalam sebuah kegelapan, ayo kita pastikan akar-akar kita itu nyangkrem sama si sumbernya. Cari kemana sumbernya, di situ kita harus mendapatkannya. Supaya apa? Supaya kita tetap kokoh. Supaya kita tetap mendapatkan kekuatan. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Bahwa kita harus berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Jadi berakarnya itu harus di dalam Tuhan. Bukan berakar di dalam yang lain. Harus berakar di dalam Dia. Kemarin kita sama-sama udah
mengerti apa yang namanya berakar Ibu Bapak ya. Arti kata berakar itu menjadi kuat karena ada kekuatan akar yang mencengkram ke dalam tanah. Risau ya artinya. Menjadi kuat karena ada kekuatan akar yang mencengkram ke dalam tanah. Ada kekuatan akar yang mencengkram di dalam tanah. Ibu Bapak, kekuatan akar itu memang diperlukan Ibu Bapak untuk supaya si pohon itu tetap kokoh. Dan sebuah pohon yang sama-sama mau kita belajar gitu ya. Pelajari adalah pohon bambu Ibu Bapak. Sebelum pohon bambu itu dia menjulang tinggi ke atas gitu ya. Menjulang tinggi ke atas, dia coba bayangkan Ibu Bapak. 5 tahun itu dia sibuknya itu di bawah. Dia bentuk sebuah sistem akar yang kuat di dalam tanah. Nah itu sebabnya jarang gitu ya Ibu Bapak mendapati pohon bambu itu yang tumbang. Karena ketika saya pengen tahu nih baca tentang pohon bambu, oh ternyata pohon bambu adalah salah satu pohon yang cukup kuat. Ketika dia diterpa angin, enggak tumbang. Malah dia meliuk-liuk gitu ya. Si batangnya ikut meliuk-liuk karena apa? Dia tancapkan si akarnya itu sampai ke kedalaman, jauh ke dalam. Bahkan kalau pengen tahu Ibu Bapak, akarnya itu kalau dia mau tumbuh, awal-awal pertama-tama dia mau tumbuh gitu ya, dia akan akan menyedot banyak air. Dia berusaha untuk mendapatkan air begitu banyak supaya akarnya itu tetap kuat. Jadi untuk di awal-awal dia terus menghisap, dia terus mengambil, dia terus mendekat pada sumbernya. Saya jadi teringat Ibu Bapak begini ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya ikut pertama kali doa gitu ya di BRI pada waktu itu. Saya datang, saya perhatiin gitu ya, ini datang, yang itu datang, yang ini datang. Tiap hari lagi gitu ya, ngapain ya? Benar gitu dia akan kuat gitu ya, sebulan. Nah, saya perhatiin lagi, masih ada dia. Si itu juga, masih ada dia. Terus gitu ya, bertahun-tahun sampai lihat, sampai saya pada sebuah titik, sebuah kesimpulan. Mereka adalah orang-orang yang sedang menaruh akarnya di dalam begitu kuat. Saya menyadari, tanam mungkin pada waktu itu ketika kita ikut juga di dalam doa, enggak ngerasa. Hari pertama enggak ngerasa ada sesuatu yang tumbuh. Kita iring Tuhan, kita berdoa, kita enggak ngerasa ada sebuah perubahan yang tumbuh. Tapi ingat Ibu Bapak, ketika kita terus ditanam jauh lebih dalam lagi, akar kita lebih kuat lagi ke dalam. Saya percaya Ibu Bapak, satu saat tanaman tersebut akan tumbuh juga. Keluar muncul juga. Nah ini yang sama-sama Ibu Bapak mau kita pelajari, terus mengakar ke dalam, terus lebih dalam lagi sampai kita mendapatkan sumber air tersebut, sumber kekuatan tersebut. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya kita ketika kita menjalani sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita enggak akan menjadi terperangkap dengan sebuah keadaan. Aduh, bosan ya ikut Tuhan. Aduh, saya lagi. Tugasnya saya lagi. Oh enggak. Kalau orang yang dia masuk ke dalam, dia terhubung dengan si sumbernya, dia akan mengalami sebuah yang namanya supply. Dia datang, mendekat, menerima, dan ketika dia melayani, dia siap untuk dinikmati orang lain. Nah itu bedanya Ibu Bapak. Antara orang yang hanya datang untuk mendekat dengan yang melekat itu beda. Dekat belum tentu melekat. Tetapi kalau yang namanya dia melekat dengan si sumber, maka dia akan menjadi satu dengan si sumber tersebut. Dan sumber akan terus menyuplai kehidupannya. Saya pernah berada Ibu Bapak dalam posisi dekat, tapi tidak melekat.
Nah ini yang berbahaya. Berbahaya. Jangan sampai kita ngerasa, cukuplah saya dekat sama Tuhan, melakukan ini dan itu. Bukan. Yang Tuhan pengen adalah melekat di dalam sebuah kedalaman. Sehingga ada sebuah aliran-aliran kehidupan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari Ibu Bapak, kita sama-sama taruh perhatian pada kesuburan, pada kesehatan, kualitas dari akar tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus mau melekat, datang melekat, mendapatkan sebuah kehidupan. Karena saya percaya sekali ketika kita dapatkan pesan ini untuk kita perkokoh akar, kita tidak bisa lain hanya datang dengan melekat kepada Dia. Jadi itu yang saya mau membagikannya, mari kita terus berakar di dalam Dia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.